وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني وأخواتي في النار رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار. Nabi mengingatkan kita semua jangan pernah lupa dengan dua perkara yang besar, al-jannatu wan-naru, yaitu surga dan neraka. Yang mana mengingat surga atau mengingat neraka ini merupakan obat kalau seseorang lagi mendapatkan musibah, kesedihan misalnya, atau kesulitan, atau kesakitan, kemudian dia ingat dengan kerasnya neraka Allah, maka rasa sakit yang dia rasakan di dunia ini belum ada apa-apanya. Rasa sakit di dunia ini dibandingkan dengan pedihnya neraka belum ada secuilnya kalau dibandingkan dengan pedihnya, sakitnya neraka Allah. Maka tatkala seseorang ditimpa kesedihan, kesusahan, keletihan, kemudian dibarengi dengan mengingat neraka, maka mengingat neraka itu bisa menjadi obat. Obat apa kira-kira? Obat penenang. Biar tenang. Biar tidak terlalu sedih, tidak terlalu gusar memikirkan kesulitan kepenatan dunia. Begitu pula seseorang ketika misalnya mendapatkan kenikmatan, makan enak, tempat tinggal nyaman, kendaraan nyaman, istri sangat nyaman misalnya. Ketika mendapatkan kenikmatan dunia, ingatlah surga. Dan ternyata senikmat-nikmatnya dunia belum secuilnya nikmat surga. Belum ada apa-apanya. Bahkan nikmat surga itu tidak bisa dibayangkan dengan pikiran atau akal yang ada di kehidupan dunia ini. Maka dengan banyak mengingat surga, seseorang tidak mudah terlena dengan kenikmatan dunia. Tidak mudah tertipu dengan kesenangan dunia. Dengan kenyamanannya, dengan ketenangannya,
dan seterusnya. Dengan mengingat neraka, seseorang tidak terlalu sedih, tidak mudah kecewa. Dia mengingat neraka Allah sebagai penenang dari kepedihan kehidupan dunia yang secuil ini. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwasanya api dunia yang sekarang manusia lihat itu ketakutan akan dikembalikan ke dalam neraka. Jadi api saja, api yang kita lihat berkobar besar, panas, membakar, memerah, membiru. Ternyata api dunia ini tidak mau dikembalikan lagi ke neraka. Kenapa kira-kira? Karena api neraka itu sangat panas. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Al-Hakim, narukum hadhihi, Nabi mengatakan api kalian di dunia ini juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian di dunia ini adalah satu bagian dari 70 kali lipat bagian api neraka. Jadi api kita di dunia ini itu satu bagiannya. Yang seandainya kalian celupkan ke dalam laut sebanyak 2 kali untuk memadamkannya supaya bisa digunakan di kehidupan dunia ini. Jadi asalnya api yang kita pakai untuk memasak, untuk memanggang, itu asalnya dari mana? Dari neraka. Dicelup dulu ke dalam lautan dunia 2 kali untuk mendinginkannya agar bisa digunakan oleh penghuni dunia. Itu pun disebutkan oleh para ulama, Nabi mengatakan sampai-sampai lautan itu mendidih karenanya, karena celupan tadi. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama dalam sebuah riwayat tentang kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim. Yang riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dengan sanad dari Abu Raja. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, Allah mewahyukan kepada api. Apa wahyunya? Jadi api dapat wahyu. Apa wahyunya? Disebutkan, wahai api, kata Allah, jika sampai engkau melukai, membakar tubuh Nabi Ibrahim, akan kukembalikan engkau ke neraka. Ini ancaman ya. Ketika api dunia mendengar ancaman ini, seketika api itu pun tersungkur dan tertunduk ketakutan. Api dikembalikan ke api takut. Kenapa demikian? Karena api dunia ini itu kadar panasnya tidak lagi sama dengan api neraka.
Kalau api dunia ini dimasukkan ke neraka, dia pun tersiksa. Bayangkan api saja masuk neraka bisa tersiksa. Antum pernah lihat matahari? Matahari itu api apa awan? Api ya. Matahari saja itu nyelup dalam neraka. Padahal api. Dan api dunia ini sangat takut kalau dikembalikan ke neraka. Karena memang kadar panasnya tidak lagi sama dengan api neraka. Begitulah api dunia sangat takut dengan neraka. Api sama-sama api takut. Tetapi manusia yang lembek, mudah terbakar, pemberaninya luar biasa. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita masuk pada pembahasan kita, yaitu amalan-amalan atau sebab-sebab agar puasa seseorang bertambah besar pahalanya. Yang pastinya ketika puasa di bulan Ramadan mencapai tujuannya, secara otomatis pahalanya bertambah besar. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa supaya kalian, kata Allah, bertakwa. Bertakwa. Maka barang siapa yang berpuasa kemudian ketakwaannya meningkat atau menjadi bertakwa, maka secara otomatis pahala puasanya bertambah besar. Karena maksud dan tujuan dari puasa tercapai. Apa makna takwa? Sering kita dengar, takwa itu maknanya, kata Hasan al-Basri dan juga Umar bin Abdul Aziz, takwa itu minimalnya memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, takwa itu menjalankan kewajiban. Kewajiban dijalankan. Yang kedua, meninggalkan keharaman. Itu minimal dua syarat takwa. Maka barang siapa yang selama bulan Ramadan meninggalkan keharaman, menjalankan kewajiban selama berpuasa di bulan Ramadan, maka nilai puasanya bertambah besar sesuai dengan kadar dari meninggalkan keharaman dan menjalankan kewajiban. Itu minimalnya. Dan juga Imam Ibn Rajab mengatakan takwa itu yang paling tinggi adalah meninggalkan keharaman, meninggalkan yang makruh, menjalankan kewajiban, menjalankan yang sunnah. Kalau selama bulan Ramadan ketika berpuasa antum amalkan 4 ini, maka keutamaan puasanya bertambah besar. Dikarenakan memang tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya bertakwa kepada Allah. Ini sebab yang pertama, agar pahala puasa bertambah besar, hendaknya ketika puasa bertambah takwa. Makanya usahakan ketika bulan Ramadan kurangi main HP. Yang tidak penting-penting kurangi. Kenapa? Karena membuang waktu sia-sia minimal makruh. Minimal makruh. Bahkan bisa haram. Maka kurangi bermain HP-nya ketika puasa di bulan Ramadan agar mencapai tingkat ketakwaan dan memperbesar pahalanya. Yang kedua,
untuk memperbesar pahala puasa seseorang adalah berpuasa dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi atau sunnah-sunnah Rasulullah ketika berpuasa. Jadi sunnah-sunnah ini kalau diamalkan memperbesar pahala puasanya. Yang pertama diantaranya makan sahur. Makan sahur. Makan sahur itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Maka Nabi mengatakan, fala tada'uhu. Jangan kalian tinggalkan makan sahur. Walaupun cuma seteguk air, jangan tinggalkan. Jadi kalau antum bangun, semenit lagi azan, ambil gelas, minum. Jangan tinggalkan. Walaupun cuma seteguk air, jangan kalian tinggalkan, kata Nabi. Ini dalil, kata para ulama, hukum makan sahur sunnah muakkad. Sunnah yang ditekankan. Dan keutamaan makan sahur ini sungguh sangat banyak. Banyak sekali keutamaannya. Kalau kita sebutkan satu persatu. Di antaranya disebutkan dalam hadis, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah memuji orang yang sahur, orang yang makan sahur. Allah puji orang yang makan sahur. Malaikat doakan orang yang makan sahur. Maka kalau antum sempat sahur, jangan disia-siakan kesempatan makan sahur. Karena makan sahur itu bukan sekedar makan biasa, tetapi makan yang barokah, makan yang dipuji oleh Allah, makan yang didoakan malaikat, kemudian makan yang disunnahkan, ditekankan untuk kaum muslimin melakukannya. Jadi intinya di sini, makan sahur termasuk sunnah muakkad yang memperbesar pahala ibadah puasa seseorang. Disunnahkan makan sahur, di antara hikmahnya adalah untuk menunjukkan agama Islam itu setiap kesulitan mendatangkan kemudahan. Kira-kira mana yang lebih susah? Mana yang lebih mudah? Orang yang makan sahur atau orang tidak makan sahur? Mana yang lebih mudah dalam berpuasa? Maka yang lebih mudah makan sahur. Maka makan sahur ini adalah kemudahan dari Allah untuk orang yang berpuasa. Kemudahan untuk orang yang berpuasa itu menunjukkan setiap kesulitan ada sebab kemudahan yang Allah berikan. Maka jangan disia-siakan. Kemudian waktu makan sahur. Kapan waktunya? Waktu makan sahur mendekati terbit fajar. Waktu makan sahur mendekati terbit fajar. Kira-kira sekitar 10 sampai 15 menit sebelum terbit fajar. Antum sahurin jam berapa? Jam 4. Azan subuh jam 5. Berarti kecepatan dia. Kecepatan. Karena ashabu Muhammad, dahulu para sahabat,
abta'ahum sahuran. Dulu para sahabat Nabi paling lambat makan sahur. Jadi para sahabat itu sangat lambat makan sahur. Maksudnya sangat mengakhirkan waktu sahur. Sangat mengakhirkan waktu sahur. Sampai-sampai Nabi mengatakan, apabila kalian mendengar azan, sedangkan bejana minuman ada di tangannya, jangan dia letakkan minuman itu sampai dia tuntaskan hajatnya. Nah, kok bisa azan-azan masih megang minuman? Ya karena saking mengakhirkan. Kalau antum jam 4 azan megang minuman, ngapain aja dari tadi gitu kan? Kenapa bisa megang gelas pas azan? Ya karena sahurnya diakhirkan. Kalau sahurnya 1 jam dari azan subuh, megang gelas terus kayak gini, antum ngapain dari tadi gitu? Dipegang terus, tidak diminum-minum. Itu menunjukkan kenapa sampai ada hadis seperti ini. Itu menunjukkan para sahabat di zaman dahulu terkadang pas mau minum azan berkumandang, saking mengakhirkannya. Ini menunjukkan kebiasaan yang sudah jarang diamalkan di zaman ini, tetapi di zaman sahabat sangat diamalkan. Maka di antara faedah mengakhirkan sahur, kata Imam Ibnu Hajar, adalah supaya tidak berat untuk sholat subuh. Karena kalau makan sahurnya sebelum azan subuh 1 jam, 2 jam, nanti bisa ketiduran, atau bisa ngantuk berat ketika sholat subuh. Makanya bangun sahur itu sekalian nunggu subuh. Bukan sudah makan sahur tidur lagi. Ini sebagian kita ini kayak gitu ya. Sudah makan sahur tidur lagi, ini tidak benar. Berarti ini amalan yang tidak mencocoki sunnah. Maka yang benar diakhirkan sahurnya. Kemudian boleh tidak ketika sahur terdengar imsak. Imsak katanya. Teriak-teriak sambil imsak di masjid. Imsak katanya. Imsak itu 10 menit sebelum azan subuh. Itu bukan waktu berhenti makan. Imsak itu justru waktu makan yang utama. Jadi kalau antum dengar imsak di masjid, itulah waktu utama makan. Itulah waktu utama untuk makan. Kapan berhentinya? Ya berhentinya ketika azan subuh atau sebelum beberapa menit sebelum azan subuh. Jadi kalau dengar suara imsak di masjid umum, itu waktu utama untuk makan seseorang. Kemudian disebutkan lagi sebaik-baik sahur adalah at-tamru, dengan kurma. Ini sunnah juga supaya tambah besar pahala puasanya. Jadi kalau antum makan sahur, kalau bisa makannya jangan dihabiskan untuk jatah nasi semuanya. Jangan dipenuhkan untuk nasi, gorengan, sambal. Sisakan juga untuk kurmanya. Mungkin 3 butir atau lebih tidak masalah. Maka makanan terbaik untuk sahur adalah kurma. Dikarenakan waktu sahur adalah waktu yang barokah. Buah kurma memiliki keberkahan.
maka bergabunglah waktu yang barokah dan makanan yang barokah. Jadi makanan kurma itu termasuk makanan yang diberkahi. Jadi sunnahnya makan sahur diakhirkan, dan kalau bisa belilah kurma. Ya mungkin antum bisa beli 1 kilo. 1 kilo itu lebih kurang bisa sekitar 70 butir kurmanya. Kalau dimakan 1 biji atau 2 biji dalam semalam atau sahur, ya habis 1 kilo sebulannya. Maka diusahakan belilah kurma, walaupun hanya 1 kilo, walaupun hanya 2 butir makan sahur, tidak mesti banyak. Cari berkahnya, cari berkah mengikuti Nabi, cari berkah keberkahan buah kurma yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, di antara sunnah berpuasa agar memperbesar pahala puasa seseorang adalah segera berbuka, tidak menundanya. Tidak menundanya. Yang mana menunda berbuka ini kebiasaan orang Syiah. Jadi orang Syiah itu kalau berbuka nunggu agak gelap, nunggu keluar bintang-bintang. Mirip dengan orang Yahudi. Mirip dengan orang Yahudi. Maka tidak benar ya berbuka terlalu lama. Disunnahkan segera berbuka. Tapi bagaimana Pak Ustaz? Mau berbuka tapi di masjid belum azan. Apakah berbuka nunggu azan? Apakah berbuka menunggu azan? Jawabnya, berbuka itu menunggu tenggelam matahari. Kenapa bukan nunggu azan? Iya, karena azannya sering terlambat. Yang mau azan buka dulu katanya. Maka yang benar berbuka itu menunggu tenggelam matahari. Adapun azannya terlambat tidak masalah, tapi jangan diikuti. Yang diikuti tenggelam mataharinya. Jadi kalau sudah jelas tenggelam mataharinya maka berbuka. Dan disunnahkan berbuka itu dengan makanan yang ringan. Seperti buah kurma atau sedikit makan. Disebutkan dalam hadis Nabi itu beliau biasa berbuka dengan kurma atau dengan beberapa tegukan air. Jadi tidak berat-berat seperti yang kita alami. Jadi intinya di sini disegerakan berbuka, karena segera berbuka termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan segera berbuka yang pertama adalah mengikuti sunnah Nabi. Jadi orang yang segera berbuka mengikuti sunnah. Maksud segera di sini, segera sudah masuk waktunya. Segera sudah masuk waktunya. Kemudian bersegera berbuka merupakan akhlaknya para nabi. Jadi para nabi kalau berpuasa juga segera berbuka. Segera berbuka menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani. Jadi orang Yahudi Nasrani kalau mereka puasa, sekarang Yahudi Nasrani ada puasa tidak? Dulu ya, kalau sekarang entah tidak tahu. Kalau dulu ya, kalau sekarang tidak tahu. Kalau dulu ada puasanya, orang Yahudi Nasrani di zaman dahulu itu ada puasanya. Ada ibadah puasanya. Kalau sekarang belum pernah dengar orang Yahudi atau Nasrani puasa. Tapi kalau dulu Nasrani Yahudi ada puasanya.
Hanya saja mereka berbukanya larut malam atau sampai keluar bintang-bintang. Kemudian di antara kesalahan seputar buka puasa. Yang pertama, menanti buka puasa dengan kegiatan sia-sia. Kemana? Katanya keliling-keliling pasar, nunggu berbuka katanya. Ini tidak benar ya. Sayang sekali antum keliling-keliling pasar. Mendingan duduk di rumahnya 10 menit sebelum berbuka, duduk berdoa. Jangan jalan-jalan keluar, ngabis-ngabisi waktu sia-sia. Ini termasuk kesalahan. Termasuk kesalahan orang yang berbuka adalah makan dan minum berlebihan sampai kenyang. Balas dendam katanya. Ini tidak benar ya. Waktu berbuka itu jamaah bukan waktu balas dendam. Waktu berbuka itu waktu untuk menunjukkan waktu puasa sudah selesai. Bukan balas dendam. Nanti balas dendamnya. Kalau mau balas-balasan nanti tunggu selesai sholat baru makan yang agak kenyang. Kalau berbuka cukup sebagai tanda kita itu sudah selesai puasanya. Makan 3 butir kurma, segelas air, sudah. Jangan sepiring nasi, segelas cendol, 3 gorengan. Datang ke masjid orang sudah pulang. Nah, ini tidak benar ya. Jadi berbuka itu sunnahnya tidak berlebihan. Sekedarnya saja. Kemudian di antara kesalahan berbuka puasa adalah melalaikan salat maghrib. Melalaikan salat maghrib. Jadi orang yang buka puasa seringnya ketinggalan salat maghrib berjamaah. Ini termasuk kesalahan yang bisa mengurangi pahala puasa. Kenapa? Karena puasa itu fungsinya agar bertakwa. Tapi semenjak puasa, maghribnya masbuk terus. Nah, ini tambah bertakwa atau tambah jauh dari takwa. Maka kalau antum tambah bertakwa, harusnya maghribnya tidak terlambat. Ada sebagian orang, dia berpuasa tapi tidak sholat. Kenapa? Habis waktunya berbuka sama teman-teman katanya. Sama kawan-kawan buka puasa bareng. Buka puasa bareng, tidak sholat maghrib. Maka yang seperti ini tidak ada pahala puasanya. Kata para ulama, tidak ada pahala puasanya. Barang siapa yang tidak sholat ketika berpuasa di bulan Ramadan, tidak ada pahala puasanya. Tidak ada pahalanya. Kemudian yang dianjurkan, disunnahkan ketika berbuka, sebelum berbuka, sebelum terbenam matahari, sebelum masuk waktu berbuka, dianjurkan banyak berdoa. Sebelum masuk waktu berbuka dianjurkan banyak berdoa. Karena mustajab. Setelah masuk waktu, baca bismillah, makan sebutir kurma, minum, kemudian baca doa. Zahabal zama'u wa batanatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Setelah itu baru nyambung makan lagi. Paham ya? Baru nyambung makan lagi. Nyambung makan apa kira-kira? Makan nasi sepiring. Baru nyambung makan lagi. Jadi makan sebutir kurma, seteguk air minum, baru baca doa. Zahaba dhama'u wa batanatin uruku wa thabatal ajr insyaallah. Setelahnya baru nyambung makan lagi. Jangan nunggu selesai makan baru doa, lupa nanti.
Kenapa lupa? Ya udah kenyang katanya. Lupa dia. Maka selesai makan sebutir kurma, beberapa teguk air, doa. Jadi doa ketika buka puasa ada dua. Ada doa sebelum masuk waktu berbuka. Ada doa setelah berbuka. Semuanya kata para ulama mustajab. Jadi ini tempat dua doanya. Sebelum tenggelam matahari beberapa menit dan setelah berbuka itu ada doanya. Jadi dianjurkan berdoa agar pahala puasanya diterima dan memperbesar pahala puasanya. Kemudian Nabi mengatakan thalathun la turaddu da'watuhum. Di antara doa la turad yang tidak ditolak adalah doa orang yang berpuasa. Antum puasa mulai dari kapan? Mulai dari terbit fajar sampai terbenam. Selama puasa itu doanya mustajab. Jadi orang berpuasa itu dianjurkan banyak-banyak doa. Apalagi kalau puasanya di Mekah sana. Kuat sekali doanya. Apa doanya kira-kira? Minta rezeki. Minta macam-macam. Berdoalah. Berdoa kepada Allah. Doa orang yang puasa itu mustajab. Jadi jangan pelit doa ketika puasa. Jadi Syekh Utsaimin mengatakan ad-du'a'u yakunu qabla al-iftar indal ghurub. Dianjurkan berdoa sebelum tenggelam matahari. Sesaat sebelum tenggelam matahari dianjurkan berdoa. Ini fatwa Syekh Utsaimin. Begitu juga setelah berbuka dianjurkan untuk berdoa. Kemudian berikutnya kita sebutkan di sini urutan buka puasa yang ideal. Urutan buka puasa ideal. Yang pertama, memperbanyak doa beberapa saat sebelum waktu maghrib. Baca doa sebelum waktu maghrib. Setelah masuk waktu maghrib, baca bismillah, makan kurma sebiji, minum air putih sedikit. Yang ketiga, baca doa zahabal dhama'u wa batanatin uruku wa thabatal ajru insyaallah. Yang keempat, lanjut makan minum lagi seperlunya. Yang kelima, memperbanyak doa antara azan dan iqamah, antara azan maghrib dengan iqamah. Jadi antara maghrib dan iqamah jangan dihabisi untuk makan semua. Sayang gitu ya. Jangan dihabisi untuk makan semuanya. Kemudian yang keenam, salat maghrib. Ini ideal buka. Ini buka yang ideal. Jadi yang ideal seperti ini, jangan sampai seseorang berpuasa di bulan Ramadan bukan tambah takwa. Salat maghrib masbuk tiap hari. Salat maghrib sambil megang perut, kekenyangan, katanya. Ini tidak benar ya. Ini salat maghrib sambil megang perut. Ngapa rasa mau pecah perutnya? Banyak sekali isinya katanya. Maka ini bukan tambah takwa ya. Salatlah tidak khusyuk. Datang ke masjid tergopo-gopo, tergesa-gesa. Kalau seperti ini solat maghribnya selama bulan Ramadan, bisa jadi pahala puasanya kecil. Bukan tambah takwa. Justru tambah memperturutkan hawa nafsu. Kita puasa itu untuk menundukkan hawa nafsu. Jangan sampai pas berbuka, hawa nafsunya semuanya dituruti. Maka inilah
beberapa sunnah-sunnah yang kita bisa sampaikan di kesempatan kali ini. Walaupun sebenarnya ada yang lainnya dari sebab-sebab yang memperbesar pahala seseorang. Yang pertama tadi bertakwa, itu tujuan puasa. Yang kedua mengikuti sunnah-sunnah Nabi dalam makan sahur, dalam berbuka. Mudah-mudahan Ramadan yang insya-Allah sebentar lagi tiba menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Maka persiapkan iman dan takwa agar Allah Subhanahu wa taala menambah berkah Ramadan yang insya-Allah tidak lama lagi menjumpai kita semua. Dan hendaknya kaum muslimin mempelajari fikih Ramadan agar Ramadannya benar-benar mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebelum kita tutup kajiannya, ada sebuah hadis yang disebutkan Nabi pernah ditanya, siapakah puasa yang paling utama? Nabi mengatakan puasa orang yang paling banyak berzikir. Maka selama puasa dianjurkan banyak berzikir agar memperbesar pahala puasa seseorang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.